ketik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu Bapak mohon maaf ya kalau misalkan untuk pitching kali ini saya tidak menyebutkan nama Ibu Bapak secara langsung. Jadi langsung nama ya, mohon maaf ya. Baik, saya screen dulu. Muncul ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya, biar aku 3 kali. Masih ada yang mau ngobrol di pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, karena segala sesuatu kita dimulai dengan doa. Baiklah, saya minta ketua kelasnya siapa di sini? Ahmad ya? Ahmad ada? Ahmad ada Bu. Ada. Coba pimpin doanya. Siap Bu. Nah, Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah Bu. terima kasih Ahmad. Semoga doanya terkabul ya. Baiklah, kita akan terlebih dahulu ya. Bagi yang saya panggil namanya, acungkan tangan, dan untuk laki-laki bilang hadir, dan untuk perempuan bilang hadiroh. Siap? Siap Ibu. Siap Ibu. Saya panggil ya. Yang pertama, ini ada Dwi hadir. Hadiroh Bu. Ya. Hadiroh Bu. Fatur Rohmah. Hadiroh Bu. Arham. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ada? Hadir Pak, hadir. Tidak ada Bu, hadir semua. Ya, Iya, alhamdulillah Bu. ya. Hadir. Ya, alhamdulillah. Berarti sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya dari tadi Ibu perhatikan di pojok sana di belakang pintu itu ada sampah. Kayaknya belum lupa dibuang ya itu ya. Siapa piket hari ini? Saya, Bu. Sekarang hari Rabu ya. Dwi Bu, Dwi. Di kenapa di Pak? Ibu lambat datang. Beli nggak piket Bu? Baru nggak datang. piket Bu. Iya Bu, tadi terlambat Bu. Padahal perjalanan dari asrama ke kelas itu hanya 5 menit. Kenapa? Apa telat sarapan apa gimana? Apa telat mandinya? Tadi tadi ngantri mandinya lama Bu. Gak sambil nyuci kan? Enggak Bu, cuman ini aja tadi sepatunya dimasukin ke bak aja. Oh, tapi jadi sarang nyamuk ya, karena sekarang sedang musim demam berdarah ya. Lain kali nanti setelah piket langsung dibuang ya sampahnya ya, karena Ya Bu. karena kita harus menjaga kebersihan dan Bersihan. kebersihan. Oke, nih Ya. Bu, coba dirapihin dulu semuanya.
kerudungnya dirapikan, bajunya. Arham, bajunya dimasukkan Arham. Ya Bu, ya Bu. Nah, sudah ya? Sudah rapi semua? Oke Bu. Bu, rapi, sudah rapi. Ya. Selanjutnya, semua sudah dibawa buku paketnya. Pelajaran apa kita hari ini? Takutnya nggak tahu sekarang belajar apa. Takutnya ada IPS Bu. IPS, Bu, Oh, IPS, ya. IPS. Takutnya malah bawa buku IPA atau buku yang lain-lain. Enggak Bu. Bawa buku Bawa, paketnya. Bu. Bawa, alhamdulillah. Buku pulpen dibawa semua? Bawa Ibu. Bu, ada, aman. Ya, bawa. Ya, jadi siswa itu buku dan pulpen itu menjadi wajib ya, karena itu adalah salah satu alat perang untuk kita ya. Gimana ceritanya kalau kita misalkan mau ke sekolah tanpa bawa buku dan pulpen, seperti misalkan para pahlawan untuk berperang tidak membawa senjata, apakah yang akan terjadi? Mati duluan Bu. Get out Bu. Mati. Ya. Over Ya, Bu. Jadi kita harus membawa seperti di dalam mahfuzot. Kalau nanti kalian ini kan kelas 1 ya, untuk ada pelajaran pondok, dan itu di kelas 7 itu ada mahfuzot yang namanya Man arofa bu'da safari ista'ada. Nanti kalian belajar, cuman bukan di pelajaran ini ya. Pelajaran ini khusus belajar PS. Yang artinya itu apabila kalian akan melakukan suatu perjalanan maka siaplah. Ya, jadi intinya jika kalian ingin melakukan suatu kegiatan apapun itu, sekecil apapun itu harus semuanya dipersiapkan ya. Paham ya? Paham Bu. Nah, alhamdulillah. Baik, karena masih pagi berarti masih semangat ya, masih semangat? Semangat Bu. Ya, Semangat, Ibu. Baiklah, sebelum itu Ibu mau ngasih tepuk-tepuk dulu, biar lebih semangat ya. Semangat pagi, berarti jiwanya harus semangat. Angkat tangannya ke depan muka seperti ini. Gini ya. Tepuk 1 kali, coba tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Nanti ketika saya sebut 1, tepuk 1. Sebut 2, tepuk 2. Sebut 3, tepuk 3. Paham? Paham Bu. Nah, Bu, tapi yang salah kita suruh maju ke depan ya. Siap? Siap, Siap, Bu. konsentrasi. Hati dan pikirannya kita pusatkan di kelas. Jangan ada yang ada di kantin atau di kamar mandi atau lagi di pasar ya. Kita pusatkan pikiran dan hati kita. Ya. Tepuk 1 kali. Nah, Adek. Nah, telat. Coba ulangi lagi. Tepuk 2. 2. Ya, alhamdulillah ya udah semangat semua. Baiklah, kita langsung saja ya materi hari ini. Kita akan membahas tentang pelajaran apa ini PS-nya, tentang sejarah ya. sejarah, Bu. Ya, tentang pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Sebelum kita memulai materinya, langkah baiknya kita untuk mengetahui KDD IPK-nya, apa yang akan kita pembelajarkan tujuan hari ini ya. Yang pertama yaitu KD-nya memahami kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praksara sampai masa Hindu-Buddha dan Islam. IPK-nya, pertama yaitu menjelaskan pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia dalam bidang politik, sosial, agama, dan kebudayaan dengan tepat. Dan yang ketiga, menganalisis
pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia tentang akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Nah, karena berhubungan kita hari ini ada 2 pertemuan ya, jadi untuk IPK-nya kita dibagi 2. Nah, ini untuk tujuannya. Coba Lila minta dibaca tujuan pembelajarannya untuk pertemuan pertama kita. Bisa Ibu. Tujuan yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia dengan tepat. Dan tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia dalam bidang politik, sosial, agama, dan kebudayaan dengan tepat. Terima kasih ya Lila. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita tuh hari ini yaitu yang pertama adalah untuk menjelaskan pengaruh Islam terhadap masyarakat dengan tepat, dan yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh terhadap masyarakat dalam bidang politik, sosial, agama, dan kebudayaan dengan tepat ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Ada yang pernah merasakan sebelum-sebelumnya sama guru yang lain diajar dengan model PBL? Belum, Bu. Pernah. Udah? Ada yang pernah atau ada yang belum? Ayo. Belum, Bu. Oh, Belum, belum. Bu. Berarti kompakan ya, karena satu kelas, berarti kalau belum semua. Kecuali tidak masuk kelas. Iya Bu, Ya. belum. Ya. Iya belum. Nanti kita belajar bersama-sama ya. Ya, baik. Kita masuk ke... Setelah ini nanti, untuk model PBL ini kita akan membagi kelompok, yaitu terdiri dari 4 kelompok. Nah, nanti setelah itu kita akan ketika kalian menjadi beberapa kelompok itu 4, nanti akan ada penilaian ya. Jadi jangan asal ikut kelompok diem-diem aja gitu ya. Jadi semua pergerakannya, semua aktivitas yang kalian lakukan itu akan dinilai ya. Entah itu dari pengetahuannya, dari tekniknya, atau dari ketika kalian berdiskusi dan ketika berpresentasi ya. Baik, Paham Bu. ya? Iya, Bu. Baik, kita masuk ke materi ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar di bawah ini. Ayo dilihat, matanya dibuka. Ada apa ini? Gambar apa? Baik, Patut. Gambar masjid, Bu. Ya, betul ini Iya, gambar bangun. masjid. Betul Iya, ya. tapi kayak gapura ya, Bu. Tapi kayak gapura peribadatan umat Hindu ya, Bu ya. Iya betul. Kok bisa unik seperti ini ya? Ada masjid, tapi di depannya kok ada gapuranya. Nah, kok bisa? Nah, jika kalian penasaran, kok bisa seperti ini, ada masjid, kok ada gapura gitu. Kayak Islam, tapi kok kayak Hindu gitu kan, ya. Oke, mari kita masuk ke materi atau inti pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi Ibu akan menerangkan sedikit materi terlebih dahulu, nanti sisanya baru kalian mencari dan menemukan jawabannya, ya. Sedikit materi dari Ibu, yaitu tentang pengaruh Islam masyarakat di Indonesia. Boleh Adek dibaca dulu? Iya, Bu. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Semenjak masuknya Islam ke Indonesia secara perlahan-lahan yang dimulai pada abad ke-7 sampai ke-13 dengan cara yang dilakukan dalam penyebaran Islam melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kesenian. Akhirnya membuat masyarakat Indonesia ini mendapat pengaruh ajaran agama Islam. Nah, masuknya pengaruh Islam ke Indonesia ini telah membawa perubahan dalam berbagai aspek, Bu, kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya di bidang politik, sosial, agama, dan kebudayaan. Ya, terima kasih Ade sudah membacakan dengan baik. Nah, dari sini kita bisa memahami ya, setelah kita baca, setelah kita
dilihat-lihat bahwa ternyata masuknya Islam itu bukan baru sehari 2 hari ya, tapi sudah berabad-abad yang lalu. Ya, jadi kita di sini flashback dulu mundur bahwa masuknya agama Islam itu dimulai pada abad ke-7 dan ke-13. Ya, dan dilakukannya yang pertama itu dengan cara perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian. Nah, setelah mereka itu yang dari bangsa Arab dan Gujarat itu masuk, akhirnya setelah itu banyak kan para pendatang yang masuk ke negara Indonesia dan mereka membawa ajaran agama Islam. Nah, secara tidak langsung mereka pun mempengaruhi masyarakat yang ada di Indonesia ya, khususnya itu di bidang politik, sosial, agama, dan budaya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, kalau sudah paham, kita lanjut kembali. Nah, seperti Ibu bilang tadi, dari awal itu Ibu bilang ada kelompok ya. Jadi Ibu minta kelompok, ada 4 kelompok di sini. Ibu sudah membagikannya. Pertama ada kelompok 1 yaitu Fatur, Fikih, Arham. Lengkap ada? Lengkap, Bu. Ada, Bu. Ada ya. Yang kedua ada Dwi, Siti, dan Lila. Lengkap? Lengkap, Ibu. Lengkap, Ibu. Yang ketiga ada Pian, Lita, dan Riza. Ada? Riza ada, Riza? Ada, Bu. Ya. Yang terakhir kelompok 4 ada Ade, Ahmad, dan Wiwi. Lengkap? Ada semua? Ada, Bu. Ada. Lengkap, Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, apa sih tugasnya? Ya, tugasnya yang pertama yaitu tiap kelompok itu merumuskan pertanyaan dan mencari jawabannya berdasarkan bidang tersebut. Nah, untuk kelompok 1 itu nanti akan menganalisis gambar tentang ini ya, nomor 1, kelompok 1 di bidang politik. Bisa lihat gambarnya? Kelihatan ya? Ya, kelompok 2 yaitu di bidang sosial. Terlihat? Lihat, Ibu. Kelompok 3 di bidang agama, gambar ini. Dan yang terakhir di bidang kebudayaan ini ya. Jadi Ibu minta tiap-tiap kelompok untuk merumuskan pertanyaannya sekaligus mencari jawabannya. Setelah itu, setelah berdiskusi, baru mempresentasikannya. Jangan lupa buku paketnya ada di bawah. Buku ini ada di bawah. Bu. Di bawah, Bu. Tesnya nanti buka halaman 260. Bisa dicari-cari di situ untuk referensi kalian mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Nanti setelah ini Ibu akan bagikan LKPD dan kertas folio ya. Nanti Ibu akan kasih tiap kelompok 1. Nanti hasil diskusinya ditulis di kertas folio ini ya. Oke? Nanti Ibu bagikan satu-satu. Yaudah, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang ya, silahkan dikerjakan. Jangan ada yang mengobrol, jangan ada yang bercanda. Jadi semuanya harus fokus. Ya, silahkan. Kalau yang ada yang bertanya, silahkan boleh. Gimana, sudah? Ya, Ibu. Waktunya 2 menit lagi ya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1. Kelompok 2. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah?
Jangan lupa ditulis di kertas folio ya. Yang terakhir kelompok 4 sudah? Ibu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Baiklah, untuk meminimalisir waktu, kita langsung saja ya untuk mempresentasikan di depan kelas. Nanti Ibu tunjuk siapa perwakilan kelompoknya. Ya, udah siap semua? Siap, Ya, Ibu. Bu. Siap ya. Ya, Baik. Bu. Untuk kelompok pertama, Ibu minta Kiki. Ya, silahkan dibacakan hasil presentasinya. Baik, Ibu. Jadi, Bu, di kelompok 1 berdasarkan hasil diskusi kami menemukan masalah yang kami rumuskan adalah bagaimana pengaruh Islam terhadap bidang politik di Indonesia. Ya. Terus Jawabannya yaitu kerajaan Hindu Buddha mengalami kemunduran, kemudian Islam masuk digantikan dengan kerajaan-kerajaan Islam. Dan pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan, Bu, yang rajanya disebut dengan sultan. Terima kasih, Bu. sama. Santi ya, bagus. Untuk kelompoknya kelompok 1, kelompok Kiki ya. Jadi tadi kelompok Kiki menganalisis tentang bidang politik, yaitu tentang bahwa dulunya raja menjadi sultan. Ya. Sultan. Selanjutnya kelompok 2, Ibu Minta. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Dwi. Ya, silahkan Dwi. Ya, di kelompok 2, masalah yang dirumuskannya bagaimana pengaruh Islam terhadap bidang sosial pada masyarakat Indonesia, Bu. Ya. Lalu jawabannya? Jawabannya, waktu pada masa Hindu Buddha terdapat perbedaan tegas antara kelompok masyarakat yang disebut dengan sistem kasta. Tapi setelah masuknya Islam ke Indonesia, sistem kasta itu pudar, Bu, dihapus, semuanya sama, Bu. Nggak ada kasta-kastanya lagi, Bu. Betul ya. Jadi untuk kelompok 2 itu menganalisis tentang bidang sosial, bahwa di sini gambar zaman dulu yang Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, atau yang disebut dengan kasta ya, bahwa ketika masuk ke agama Islam, masuk ke Indonesia, kasta tersebut dileburkan atau dihapuskan ya, menjadi semuanya sama, kecuali apa? Kecuali iman kita, iman dan takwa kita kepada Allah, Bu. Ya, tuh. Selanjutnya yang ketiga, kelompok 3, Ibu minta Riza. Ada? Riza? Saya, Bu. Ya, ya silakan. Silakan, Kak. Sebentar. Boleh? Sebentar ya, Bu. Pertanyaannya apa tadi, Bu? Kelompok 3 sudah merumuskan masalah dan jawaban. Pastinya saya ambil, Bu, yang kelompok 3, Bu. Ya, boleh. Temuin apa ya? Pengaruh Islam di bidang agama terhadap masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, terdapat masyarakat yang menganut agama lain seperti Kristen, Hindu, dan Buddha, Bu. Ya. Jadi dalam bidang agama itu dulunya itu bahwa negara Indonesia itu didominasi oleh Hindu dan Buddha ya. Ternyata setelah masuk agama Islam, akhirnya yang menjadi mayoritas sampai sekarang itu adalah agama Islam. Dan yang terakhir yaitu kelompok 4 di bidang kebudayaan. Ibu minta Ahmad.
Siap Ibu. Ya, silakan. Kelompok 4 Bu merumuskan pertanyaan tentang bagaimana pengaruh Islam di Indonesia khususnya di bidang kebudayaan. Ya. Jadi berdasarkan hasil diskusi dengan teman kelompok 4, dirumuskan jawabannya adalah agama Islam memang berkembang di Indonesia, tetapi tidak serta-merta langsung menghapus kebudayaan lama. Akan tetapi Islam itu mengakomodasikannya, terus memodifikasi dan menyesuaikannya Bu dengan ajaran Islam. Ya, betul ya. Jadi dicampur tapi tidak menghilangkan hukum-hukum yang ada di ajaran Islam. Seperti di sini contohnya ya. Ini seperti upacara umat Hindu tapi diganti ya menjadi acara umat Islam. Sampai sini dari bidang politik, sosial, agama, dan kebudayaan, ada yang bisa menyimpulkan? Ian angkat tangan Ibu. Ah iya, silakan Ian. Iya Bu, tunggu Bu. Apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya, karena masuknya pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama di bidang politik, sosial, agama, dan kebudayaan. Ya, betul. Terima kasih ya, Pian. Baiklah, jadi kesimpulannya yaitu ya betul bahwa dengan adanya pengaruh Islam masuk ke negara Indonesia itu membuat atau membawa berbagai perubahan ke dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Ya. Materinya emang sedikit ya sejarah ya untuk hari ini. Nanti dilanjut lagi di pertemuan kedua ya. Untuk tugas juga nanti di pertemuan kedua. Mungkin sampai di sini saja untuk materi sekarang. Jangan lupa nanti setelah di asrama dibaca kembali, ditelah kembali, dan jangan lupa juga membaca materi selanjutnya ya, yaitu tentang akulturasi dalam pengaruh agama Islam. Baiklah, sebelum ditutup kita berdoa lagi, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Natatin bilhamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron katsiron. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Ibu Tuti